Kan cerita soal masalah beasiswa karena merasa terjebak dan cuma profesor ini ya Kak yang menerima saya gitu. Karena kan berarti kan teman-teman sekarang semuanya kita terjebak dalam beasiswa, bukan terjebak juga sih, kita juga berterima kasih banyak ya sudah diberi kesempatan dapat beasiswa. Nah, Iya. teman-teman sekarang cerita soal masalah kewajiban untuk kembali lagi ke Indonesia misalnya begitu. Nah, kita bicara dulu soal masalah mau balik lagi ke Indonesia nggak sih? Dari hati aja gitu. Kalau tapi bukan ini tidak membahas emosional ya. Jadi misalnya kayak kita juga tidak ingin kayak kalau masalah Jerman sama Indonesia mau dibandingin juga kayaknya salah gitu kan. Tapi mungkin kalau seandainya dari Timi, Mas Irham sama Mas Andika kira-kira gimana tuh untuk masalah untuk orang-orang tuh selalu cerita soal oh lu harus berkontribusi sama negara, berkontribusi sama negara. Ke, mungkin kita memulai dengan makna kontribusi bagi Mas Timi, Mas Irham dan Mas Andika. Itu apa? Kontribusi menurut Bapak Ibu sekalian apa? Kalau aku sih pasti balik ya. Kalau saya sih pasti balik ke Indo ya, karena memang udah ada beban di Indo kan ya. Sebelum kesini udah dikontrak jadi dosen. Jadi mau nggak mau pasti saya harus balik untuk mengabdi kembali kan ya. Dan lagi dapat kalau misalnya dibilang dapat beasiswa LPDP ya anugerah ya, memang bener anugerah, soalnya dulu apply banyak banget beasiswa, kayak lebih banyak yang ditolak gitu daripada yang diterimanya gitu. Dan entah kenapa di LPDP terima, berarti kayak memang sudah panggilannya untuk harus pulang kan ya. Nah, terkait kalau misalkan kontribusinya apa, yang jelas pemikiran saya sekarang setelah 4 tahun di sini, tua ya ketahuan dari tahun terakhir. Iya, udah tahun terakhir ya benar-benar. Silakan. Yang jelas penelitian yang saya kerjain sekarang itu nggak mungkin lagi saya kerjain di Indo kan ya. Karena yang pertama di sini molekuler habis, dan kerjanya di sini cepat banget. Kalau misalkan pengen sequencing atau istilahnya sequencing atau nggak kita pengen analisis apa, mesen bahan apapun itu kayaknya datangnya cepat banget. Mesen bahan kimia, mesen hari ini, entah lusa atau nggak 2 hari ke depan udah datang, kita udah bisa kerja lagi. Jadi kayak nggak ada hambatan di situ. Tapi kan kalau di Indonesia ceritanya beda kan ya. Ya, jadi penelitian itu pasti saya nggak akan bawa gitu. Saya nggak akan bawa dan nggak akan mungkin nggak akan mulai lagi di Indonesia dengan penelitian yang sama. Tapi yang saya ambil selama di sini itu soft skill-nya sih. Gimana cara memulai kolaborasi dengan sesama grup lainnya, dengan industri. Karena kan di sini kayak universitas dan industri itu deket banget kolaborasinya. Terus gimana sih cara inisiasi kayak gitunya. Terus gimana cara untuk tentang praktikumnya, karena kebetulan kita memang diwajibkan untuk jadi asistensi kalau di kuliah di sini. Jadi asistensinya kayak gimana, cara mereka ngajar itu kayak gimana, berhadapan dengan mahasiswa seperti apa, itu sih yang saya ambil dan kemungkinan besar akan saya praktekkan seperti itu. Tapi kalau penelitiannya kemungkinan besar enggak. Jadi tapi skill dan cara komunikasi, terus yang paling saya senang di sini tuh ketepatan waktunya, mereka menghargai waktu benar-benar itu yang bakal saya aplikasikan sih dan dikontribusikan ke negara Indonesia. Begitu. Oke, Jadi kalau ini masalah penelitian mah kita harus agak bersabar sih memang untuk bisa betul. setara dengan Jerman. Terus kalau seandainya Mas Timi sendiri, kontribusi menurut Mas Timi itu apa? Kalau Mas Andika kan mungkin tidak ada makna khusus gitu ya untuk soal masalah kontribusi gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat bahwa pulang atau enggak, tapi at least ada sharing knowledge di situ ya, kasih saling berbagi gitu kan. Nah, kalau seandainya dari Mas Timi sendiri, kontribusi menurut Mas Timi apa tuh? Kontribusi. Kata yang sangat menarik. Oke, kalau misalnya bicarakan tentang kontribusi, ya tentu karena saya kan mendapatkan beasiswa dan beasiswa DAD ini tidak terikat ya. Tapi tentu karena saya dapatnya dari DAD di Indonesia, tentu saya akan berkontribusi pada Indonesia. Dan bentuk kontribusinya, nah sekarang ini saya mau bertanya lagi kepada maksudnya kepada kita semua deh. Apakah bentuk kontribusi itu harus berupa fisik kita berada di Indonesia, atau kontribusi itu bisa kita lakukan di luar daripada Indonesia? Nah, contohnya kalau misalnya kita berkontribusi di luar Indonesia, kita tetap
mengatakan bahwa kita itu orang Indonesia. Kalaupun kita menemukan sesuatu, kita membawa nama Indonesia di kancah internasional gitu loh. Jadi itu menurut saya itu adalah bentuk kontribusi yang berada di luar Indonesia. Tapi kalaupun nanti misalnya saya mendapatkan suatu posisi kembali di Indonesia, of course, jadi saya akan berkontribusi secara fisik di Indonesia. Nah, ada problem, ada kendala sedikit kalau berkontribusi secara fisik di Indonesia. Itu biasanya kita akan terkendala bahwa skill yang kita dapatkan di luar negeri itu akan sulit sekali untuk diaplikasikan di Indonesia. Alasannya karena ilmu yang kita pakai biasanya kadang menggunakan teknologi yang sudah di depan lah. Dan akhirnya waktu kita pulang ke Indonesia, tidak bisa menggunakan teknologi itu, hanya bisa membawa kolaborasi, dan akhirnya yang mendapatkan nama itu bukan Indonesia, tapi dari negara lain gitu. Jadi sebenarnya saya terinspirasi sekali dengan Pak Hutomo ya. Pak Hutomo ya? Bisa jelaskan Pak, siapa Pak Hutomo? Bapak Hutomo Suryowastito, profesor yang ada di Lena Braunschweig, dia orang Indonesia. Oh, betul-betul, profesor yang di Indonesia ya, betul-betul. Oke. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa untuk berkontribusi kepada Indonesia itu tidak perlu kita berada di Indonesia, tapi kita bisa berada di luar Indonesia pun kita juga bisa bersinar untuk Indonesia gitu. Betul. Nah, intinya akan tetap berwarga negara Indonesia, tidak akan pindah. Itu yang paling penting. Mantap. Terus kalau Mas Irham sendiri gimana tuh? Berkontribusi menurut Mas Irham. Kalau Mas Timi kan asal ya tetap sama sih. Jadi intinya adalah menghasilkan sesuatu untuk mencapai sesuatu bersama. Cuma pertanyaannya adalah apakah bentuk kontribusi yang sekarang yang masih dipertanyakan, bentuk kontribusi itu apakah bentuknya adalah fisik atau juga sebagai ilmu pengetahuan atau apa? Nah, terus juga kalau saran dari Mas Irham sendiri gimana tuh? Kalau saya setuju sama dengan Timi ya. Mungkin kita berbicara bagaimana kita berkontribusi, itu artinya fisik kita itu tidak harus di Indonesia sebetulnya. Apalagi kalau misalkan kayak bidang saya kan astronomi. Lowongan kerja astronomi di Indonesia tuh hampir nggak ada sebetulnya. Dikit banget. Jadi kalau misalkan mau di lembaga riset, itu cuma ada di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Kalau di universitas pilihannya ITB, ITERA, dan beberapa. Jadi kayak justru lowongan kerja buat astronom di luar negeri itu lebih banyak daripada di Indonesia. Gitu. Belum lagi di Indonesia kadang kita harus mengikuti seleksi CPNS gitu. Dimana soal tesnya itu tidak relevan dengan bidang yang sebenarnya sedang kita teliti gitu. Nah, itu yang membuat sulit ketika ingin memutuskan berkarir di Indonesia. Sementara kalau di luar negeri kan lebih banyak pilihannya. Dan mungkin salah satu bentuk kontribusi yang bisa saya lakukan dari mulai sekarang adalah tetap jaga komunikasi dengan dosen atau teman-teman astronomi di universitas sebelumnya. Kayak misalkan sekarang kan Indonesia mau membangun observatorium baru di Gunung Timau di Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ tuh mereka butuh konsep kayak instrumen apa, seperti apa yang harus dibangun, dan penelitian apa yang bisa dilakukan dengan teleskop sebesar 3,5 meter gitu. Nah, yang saya pelajari di sini adalah coba ambil ilmu orang Jerman dengan teleskop seperti itu tuh biasanya ngamati galaksi semacam apa, atau bintang atau planet, dan itu saya ajak diskusi dosen-dosen yang ada di ITB gitu. Jadi biar kita bertukar ide dan mana yang mungkin untuk dilakukan di Indonesia. Kayak gitu. Jadi lebih ke ya kolaborasi aja sih. Ini menarik nih. Jadi aku menemukan artikel yaitu pengertian kontribusi. Pengertian kontribusi menurut Ali, mungkin kita bisa melihat ya bahwa adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Atau membantu membuat sesuatu yang sukses. Apaan nih? Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu bernilai bagi sesama seperti uang, harta benda, kerjasama, atau kerja keras, ataupun waktu kita. Nah, jadi apa itu kontribusi? Contohnya nih, langsung aja ya. Seperti ini pun adalah contoh kontribusi kita kepada Indonesia. Betul. Dengan adanya Forcang ini, kita menggunakan
media ini kita menghabiskan waktu kita ini untuk berbagi kepada pelajar-pelajar di Indonesia untuk bisa datang ke sini untuk Betul belajar. banget. Jadi Salah satu kontribusi nyata. jadi kontribusi nyata itu tidak mesti harus kembali lagi ke, tapi bagaimana pendapat kalian dengan paradigma yang mengatakan bahwa kontribusi itu harus kembali ke Indonesia. Tapi kan sebenarnya dilema dari mahasiswa-mahasiswa yang lulusan luar negeri ini, bukan hanya Jerman gitu. Seperti tadi kayak Andika, yaitu bahwa teknologi yang digunakan sama di Jerman atau di Jepang atau di Indonesia itu berbeda banget. Terus juga dari pola pikir juga sudah berbeda gitu. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang balik, nanti belum cuy, ini gue masih ngomong dulu gitu. Tapi ketika teman-teman balik ke Indonesia, ketika teman balik ke Indonesia kan rata-rata juga kadang-kadang di Indonesia masih kayak ada orang Indonesia sendiri kayak masih ada rasa nilai bersaing gitu loh, kayak ketakutan sendiri gitu, dan menjadikan kita sebagai suatu ancaman gitu loh, kayak wah ini gimana nih, apa jabatan gue nanti bakal turun atau stuck atau gimana gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ini kayak dilema gitu loh. Dengan jadi coba kalau seandainya mungkin teman-teman bisa membantu meluruskan atau membantu menjawab keresahan hati bagi para mahasiswa yang harus balik ke Indonesia dengan atas nama kontribusi kepada negara secara fisik. Sebenarnya aku mau nanya nih ya, nanya berpendapat kan, entah apa nggak tahu. Aku juga nggak ngerti. Soalnya gini, kayaknya kalau misalnya masalah berkontribusi pulang ke Indonesia, bagi orang yang sudah sekolah di luar negeri itu, kita ngomong nyata aja ya, pasti mengenai pendapatan. Mengenai uang. Itu nomor satu. Mengenai kesejahteraan kita waktu pulang ke Indonesia. Biasanya, yang di sini misalnya kita dapat uang LPDP kah, uang DAD kah, at least kita masih bisa hemat kok, masih bisa save. Tapi waktu kita pulang ke Indonesia, kadang kita dihargai cuma UMR atau di atasnya. Apakah kita sehina itu untuk dihargai cuma di atas UMR kah? Kadang pertanyaannya itu sebenarnya bagaimana, tapi terkadang lagi ada seperti bisnis atau apa gitu, mereka nggak perlu sampai S3 kah, S2 kah, tapi gaji mereka tuh jauh di atas kita gitu. Dan membuat kita tuh tidak pede. Sedangkan kalau di luar negeri, apalagi di negara maju, itu peneliti itu kan kesejahteraannya kan dilihat, ibaratnya di apa ya namanya, diperhatikan, diprioritaskan, ya betul-betul. Ya. Seperti adanya asuransi, adanya jaminan sosial. Sebenarnya Indonesia juga ada kayak BPJS Ketenagakerjaan dan kawan-kawan gitu loh, tapi nggak cukup. Tapi kembali lagi kita soal masalah kontribusi dan merasa dan harus kembali ke Indonesia. Tapi kalau dari perspektif teman-teman di Indonesia sendiri, merasa bahwa apakah kalian yang lulus di Indonesia ini, di lulusan di luar negeri itu, kenapa selalu merasa istimewa cuy? Padahal sebenarnya ilmu yang didapat sama aja. Terus juga... Maksudnya apa nih? Terus karena terkadang teman-teman yang balik dari luar negeri ke Indonesia itu merasa diistimewakan. Misalnya kayak kita bicara soal masalah keuangan. Sedangkan kan sebenarnya kalau seandainya lu pikir balik ke Indonesia berarti kan juga harus ngikutin standar di Indonesia gitu loh. Nah itu gimana tuh? Bagaimana cara menghadapinya Kak? Gitu loh. Karena sebenarnya kontribusi itu tidak hanya sekedar, berarti kalau sekitar lu balik, berarti sebenarnya apakah cuma sekedar masalah gaji doang gitu. Misalnya oke lah, misalnya kita dibayar di sini 1.100 misalnya gitu ya, untuk minimal lah gitu. Tapi ketika lu balik lagi ke Indonesia dan lu minta dengan standar harga yang sama, dan itu tidak akan masuk akal, tim. Orang tidak bisa bayar. Tapi itu tuh adalah, menurut saya itu tuh sifatnya manusia, yang mana kalau misalnya kalian tuh sudah diberikan lebih, tiba-tiba dikurangi, kita itu akan lebih sulit keluar daripada zona nyamannya gitu loh. Itu tuh sulit, Kak Dian. Kalau menurut aku ya, kalau kita ngomong nyata gitu loh. Karena menurut aku banyak teman-teman aku yang mau pulang ke Indonesia, mereka tuh selalu berpikir mengenai gaji mereka setelah itu. Oke. Aku nggak tahu apakah itu juga terjadi untuk LPDP. Karena kan kalau LPDP malah ada kontraknya harus berapa N tambah 1 ya? 2N plus 1 ya? 2N plus 1 sih. 2N plus 1. Nah, pada saat kalian menandatangan surat itu, apakah kalian juga terpikir dengan masalah ini?
Nah, itu juga sebagai dilema, cuy. Karena Dilema ya? ketika balik lagi ke Indonesia juga akan mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa Sendiri yang ya. lain gitu loh. Jadi kita juga tidak mendapat jaminan kerja juga gitu loh. Nah, itu juga yang menjadi dilema. Ah, Yang menjadi dilema orang Indonesia yang balik ke Indonesia, yang maksudnya sekolah di luar itu adalah oke nih balik ke Indonesia gitu, tapi jaminannya ada nggak gitu? Karena kan setiap manusia butuh garansi kan, gitu. Nah, ya. tapi ini kalau kita bahas soal masalah keuangan, terus juga masalah garansi, jadi nggak akan kelar cuy, sampai satu novel Harry Potter pun juga nggak akan kelar gitu kan. Nah, mungkin kalau seandainya dari Mas Andika ada yang mau dibahas atau masalah Jadi sorry masukan ada gitu? ini. Kalau gue ya, kalau gue kan ya wajar lah ya manusia kan kalau misalnya di Indo, ya lu tahu kan ya gaji gue berapa kan? Kemarin baru telepon kan. Silakan Bapak. Ya, at least less Nah, lah dari maksudnya sekarang. ya gue udah sadar kalau misalkan waktu gue pergi ke sini, gue kayak dapat fasilitas wah gitulah untuk berkehidupan yang layak kan. Nah, waktu balik gaji gue bakal balik ke UMR lagi, walaupun dengan ketika gue balik udah ada 3 gelar di nama gue, ya kan? Cie. Nah, 3 loh. 3. 3. Nah, tapi ya gimana ya? Maksudnya kalau gue sih nganggapnya beasiswa itu adalah masa di mana gue mendapatkan kemewahan dan ya mungkin pendapatnya bakal beda. Tapi kalau gue pribadi ladang gue ya di Indonesia, jadi gue bakal balik dengan resiko apapun. Ya, jadi ya walaupun dengan gaji kecil pun ya, Out tim. maksudnya kita udah dilatih gitu di sini dengan duit pas-pasan ini masih bisa Betul. hidup. Pas ke Indo kita pasti bisa modif lah namanya rezeki. Kalau misalkan kata orang sih rezeki kan nggak akan kemana ya. Benar. Mantap. Wah, lu Indonesia banget Kalau cuy. gue ya, tapi kan itu pribadi gue. Nah, terus kalau teman-teman sekarang oke nih, misalnya kita asumsikan semuanya balik ke Indonesia gitu ya. Gitu. Apakah ada harapan gitu? Apakah ada harapan yang mungkin setelah kita nggak tahu nih, setelah podcast kita ini launching apakah akan jadi perdebatan atau akan jadi suatu bahan pemikiran gitu. Nah, mungkin teman-teman apakah ada harapan apa yang diinginkan gitu ketika balik ke Indonesia, terlepas dari masalah gaji, karena kan standar hidup di sini sama di Jerman beda banget gitu loh. Nah, mungkin apakah ada harapan untuk dalam masa kontribusi, yaitu misalnya kontribusi kerjaan atau kontribusi yang lain gitu, atau kontribusi dengan disediakan lapangan kerja dan segala macam gitu deh. Entah ini kontribusi apa enggak, apa ini keinginan gitu ya, aku juga nggak ngerti sih. Boleh aku? Boleh, silakan Pak Timi. Pak Timi ini semangat banget deh kalau mau ngejor-jor orang. Ya, mungkin ini untuk ini sih yang mungkin yang berstatus dosen, dan aku juga pengen berbicara karena aku merasa pendidikan tinggi kita di Indonesia terutama untuk universitas itu ribet. Lalu para dosen itu kadang tidak dihargai, padahal mereka adalah media untuk menyalurkan ilmu gitu loh. Oke. Aku nggak tahu bagaimana, tapi setidaknya Indonesia itu belajar, bukan belajar apa ya, tapi coba melihat seperti yang ada di Jerman gitu loh. Kalau di Jerman kan di sini guru itu dianggap seperti apa ya, dewa ya? Seperti iya, Ditinggikan lah. berinvestasi emas ya. Iya, yang penting sangat terhormat lah gelarnya gitu loh. Lalu mereka itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, mungkin yang saran mungkin untuk membuat para dosen itu juga memiliki semangat untuk mengajar, mungkin kesejahteraan mereka, mungkin dari hal-hal yang kecil aja itu diperhatikan. Kalau si Irham gimana, Irham? Ya, kalau aku ya, aku belum pernah punya pengalaman jadi dosen sih. Dan kalau misalkan tadi, ya terlepas dari gaji ya, gaji mungkin kayak kata Mas Andika, rezeki mah udah ada yang ngatur gitu. Aduh. Gitu. Problemnya adalah kayak aku bilang tadi, kita nggak ada jaminan juga ketika balik ke Indonesia, ada lapangan pekerjaan yang bisa kita masuki. Terutama kalau misalkan mau linear di astronomi, susah. Lapangan kerjanya dikit gitu. Tapi kalau misalkan mau
berkarir di luar bidang itu, ya masih bisa. Tapi kan jadi sayang aja kan ilmunya. Kita udah kuliah jauh sampai S3, menemukan sesuatu yang fundamental, tiba-tiba kita harus berkarir di bidang yang lain gitu. Masuk lagi Nah, dalam sistem ya. Betul-betul. Harapannya adalah ya mungkin kalau spesifik ya ke bidang astro, cobalah sistem rekrutmen buat dosennya itu dibikin lebih transparan dan lebih banyak gitu lowongannya. Atau kayak misalkan di sini kan kalau kita mau kerja sebagai peneliti sebelum kita jadi dosen yang permanen itu kan ada yang istilahnya postdoc kan. Betul. Sementara kalau misalkan di Indonesia sendiri jumlah postdoc itu hampir nggak ada sih. Kayak misalkan di kampus saya dulu di ITB itu nggak ada postdoc. Ini kayak nggak ada yang bisa menjembatani ketika kita baru balik dari luar negeri ke Indonesia ingin memulai karir di universitas gitu. Jadi alur sistemnya masih mungkin diperbaiki dengan alur sistemnya gitu ya. Betul. Dan ya maksudnya ini juga kritik buat ini sih skema kalau misalkan kita mau jadi PNS gitu. Kenapa ketika kita daftar jadi PNS seleksinya itu kayak dipukul rata gitu buat semua orang. Sementara kan ketika kita ingin menjadi dosen gitu, dosen itu kan yang kadang dilihat juga itu bukan hanya kemampuan mengajarnya, tapi kayak bidang riset yang akan dikembangkan dia di universitas itu. Nah, kenapa malah ketika ingin jadi PNS tuh kita ditesnya dengan kayak tes psikologi yang dasar, tes logika yang katakanlah itu kayak kurang nyambung sih. Beda gitu kayak misalkan. Bener juga sih, benar-benar. Terus juga bandingan aja kalau misalkan mau jadi postdoc atau dosen di Jerman, itu tuh kita langsung dites spesifik ke bidang keilmuan kita gitu. Itu lebih nyambung dan lebih adil sih. Benar juga jadinya seperti sistemnya lagi lebih ke arah kebutuhan dari si fakultas itu sendiri kan gitu loh. Betul. Terus juga kalau sana dari Andika sendiri, lu harapannya apa? Ketika lu balik ke Indonesia kan sudah dikontrak nih jadi dosen gitu. Nah, terus harapannya apa tuh? Untuk melancarkan kontribusi gitu, kreatif coy. Iya, ya harus kreatif sih kita pas sampai Indonesia. Yang pasti pertama kan ya bakal ngalamin culture shock dulu kan ya. Kalau kata gue sih wajar lah ya, culture shock lah. Ya tapi ya jangan berkutat di situ terus ya. Maksudnya ya kita membandingkan negara maju dengan negara yang sedang berkembang gitu. Ya gimana ya kalau misalkan negara kita asalnya USA mungkin kita bisa mengaplikasikan semuanya, tapi ya ini Indonesia kita dengan segala keterbatasannya kita harus bisa kreatif sih jatuhnya ya. Kalau misalnya kita balik ke Indonesia, kita nggak, kalau misalnya di sini kan dia pakemnya sesuai dengan jurusannya masing-masing kan. Kalau di Indo kita harus bisa lebih fleksibel, nggak sekaku di sini sih. Ya harapannya ya, gue juga nggak tahu sih apa ya harapannya ya. Buat pemerintah Indonesia sendiri, nggak tahu tuh. Gue juga ngerasa kalau ditanya harapan sih, kayaknya bukan sudah cukup sih. Kayaknya yang sabar ya Bu. Tapi kalau gue lihat ya, pemerintah ini harus sabar cuy gitu loh. Pemerintah itu lagi fasenya berubah. Karena udah banyak orang-orang muda yang masuk dan mulai merubah. Nah, cuma masalahnya berapa lama kita harus mau menunggu untuk benar-benar berubah kan, itu butuh proses kan ya, butuh adaptasi dan butuh kayak misalkan pengubahan pola pikir kan nggak secepat kayak misalkan kita besok udah berubah pola pikir, pasti ada dasar-dasar yang masih pakem-pakem yang masih di bawah senioritas atau apalah, harus tunduk lah. Gue udah punya, misalnya gue udah jadi dokter, lu masih mahasiswa lu tunduk sama gue, kayak gitu kan nggak masuk akal di sini ya. Mungkin ini kayak gitu sih, tapi butuh proses lah. Betul. Nah mungkin teman-teman nih, mungkin ini bisa jadi kontribusi kita untuk sharing informasi sistem yang ada di luar negeri dengan di Indonesia gitu. Karena mungkin kita ini bukan suatu hal yang baru gitu loh. Ya nggak sih? Lo ngerasa nggak sih kita tuh hal yang baru? Gue ngerasa kita tuh nggak hal yang baru gitu. Mungkin di pemerintah tuh sudah sering banget dengar ocehan-ocehan yang sama kayak yang kita ocehin sekarang gitu. Cuma mungkin at least it takes time, right?
butuh waktu, Tim. Lu harus sabar jadi orang. Iya. Lu harus Semuanya butuh sabar waktu. sama. Mungkin ya. Bener-bener. Apa? Betul, semuanya perlu mungkin, waktu. apa ya? Tapi Apa? perlu ada gerakan juga. Jangan semuanya dibilang perlu waktu, semuanya juga perlu waktu itu loh. Tapi kalau misalnya tidak ada kenyataannya dalam kehidupan, itu nanti pelan-pelan jiwa nasionalis orang Indonesia itu akan berkurang sendiri gitu loh. Oke. Kalau menurut aku gitu loh. Jadi kalau Jadi itu menurutku, penting. semakin banyak orang yang aware tentang hal ini, semakin cepat berubahnya. Iya. Benar, makanya cuy. kan Kita perlu- berempat makanya aja nih kita sudah sama melakukan pikiran, sesuatu yang men. nyata. Ini si Timmy semuanya nyata aja gitu. Oke deh. Kalau si Mas Irham gimana nih masukannya gitu? Ya, setuju. Dan kayak misalkan tadi, kita perlu ada gerakan nih supaya bisa mengubah ini. Artinya, ilmuwan yang ada di Indonesia itu sebaiknya apa ya? Ketika punya akses nih ke pemerintahan, atau mungkin dia punya jabatan gitu di pemerintahan. Kalau bisa tuh digunain jabatan itu tuh untuk beneran membuat suatu gebrakan. Jangan jadi kayak apa ya? Jangan jadi ajang buat menjilat supaya pangkatnya makin naik gitu buat Politik, dirinya sendiri. Itu politik. salah. Justru kayak ilmuwan tuh harus bikin kubu sendiri gitu loh. Suatu Iya. kubu yang dia tuh memperjuangkan apa ya, misi besarnya, kayak misalkan meningkatkan kesejahteraan, dikasih fasilitas yang lebih layak supaya risetnya bisa lebih maju, dan itu tuh mereka masuk ke dalam pos-pos ini pemerintahan, ya misalkan tadi kementerian atau apa. Jadi ketika mereka mengambil kebijakan yang diambil itu beneran menguntungkan buat kalangan ya tadi kayak ilmuwan tadi. Jadi kita sistemnya gerilya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kepada Mas Timi, Irham, juga Andika atas waktu yang telah diberikan dari membahas ekonomi, bahas gimana cara investasi, terus juga membahas bagaimana menjadi pacar favorit seperti Mas Irham. Ini teman-teman, kalau yang butuh duit langsung ke Irham. Terus juga sudah membahas semuanya deh gitu kan. Terus juga melanjutkan studi di luar negeri bagaimana caranya. Terus juga pertimbangan kembali ke Indonesia dan apa makna dari kontribusi itu sendiri dan men-share keresahan-keresahan hatinya gitu. Saya Dian Apriyadi sebagai moderator juga berterima kasih banyak, yang dimana nggak tahu nih hari ini adalah hal yang paling membingungkan untuk membuat suatu kesimpulan di sesi broadcast gue. Biasanya gue tuh easy banget untuk memberikan suatu kesimpulan, cuy. Tapi yang terjadi hari ini adalah semuanya floating, ngambang. Kayak bunga ngambang. Benar, jadi Obligasi, kayak obligasi, men. Karena yang dibahas adalah suatu pengertian. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin ada yang kesel atau ada yang gimana gitu melihat Timi tidak bersyukur, Dian Apriyadi mungkin juga tidak bersyukur gitu kan. Melihat Andika yang pasrah aja, yang penting hidup bahagia, happy gitu. Nah, mungkin jadi suatu gue bingung apa kesimpulan dari pembicaraan kita ini gitu. Tapi jangan sedih dan jangan resah gitu ya. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa kontribusi itu tidak bisa dilakukan hanya langsung, tidak bisa didefinisikan cuma dengan datang balik ke Indonesia terus ya udah gue kontribusi. Tapi kalau seandainya juga tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga, ya yang berguna juga tidak jadi kontribusi gitu loh. Mari kita tutup pembicaraan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.